Halo, saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis urologi yang telah lama berpraktik di Indonesia. Saya berdedikasi untuk membantu para pria parubaya agar dapat mempertahankan vitalitas, melancarkan sirkulasi darah, dan menemukan kembali rasa percaya diri mereka. Anda tidak perlu merasa malu bergantung pada obat-obatan atau memendam masalah ini sendirian. Seorang pasien saya yang berusia 72 tahun pernah berkata kepada saya, "Dokter Siti, saya telah hidup seperti ini selama lebih dari 50 tahun, tetapi belakangan ini saya merasa ada sesuatu yang tidak lagi sama seperti dulu." Pasien tersebut tidak sedang sakit atau mengonsumsi obat baru, lalu apa sebenarnya yang perlahan-lahan menurunkan kualitas hidupnya? Penyebabnya adalah masturbasi. Namun masalahnya bukan pada aktivitas itu sendiri, melainkan pada caranya. Pasien tersebut sama sekali tidak menyadari bahwa aktivitas itu dapat memengaruhi kesehatan kardiovaskular, fungsi prostat, bahkan kemampuannya untuk merasakan kenikmatan hidup. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa masturbasi itu baik untuk kesehatan. Akan tetapi setelah usia 60 tahun, kebiasaan-kebiasaan tertentu dapat mulai merusak tubuh Anda tanpa peringatan apapun. Dalam video ini saya akan mengungkap 7 kesalahan umum yang dilakukan oleh pria parubaya saat melakukan masturbasi, dan saya akan memberitahu Anda cara memperbaikinya. Sebelum kesalahan-kesalahan ini memengaruhi energi organ intim atau kesehatan jangka panjang Anda. Kesalahan keenam adalah kesalahan yang dilakukan oleh hampir semua pria. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai lebih dalam, jika Anda belum berlangganan saluran Saya Hidup Bahagia di Masa Tua, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasinya. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan satupun saran yang dirancang khusus untuk pria parubaya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Masukan dari Anda sangat membantu saya dalam menciptakan konten yang lebih baik. Baiklah, mari kita bahas kesalahan pertama secara mendetail. Kesalahan ini menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir, namun secara perlahan mengubah cara otak dan tubuh Anda merespons kenikmatan. Kesalahan 1, ketergantungan berlebihan pada konten eksplisit. Selama bertahun-tahun, saya telah bertemu dengan banyak sekali pria. Biasanya pria berusia akhir 60-an atau awal 70-an akan duduk di hadapan saya dengan ekspresi khawatir dan berkata, "Dokter Siti, sepertinya saya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Rasanya seperti kebas dan saya tidak tahu mengapa." Dalam sebagian besar kasus saya akan mengajukan pertanyaan sederhana kepada mereka, seberapa sering Anda menonton konten-konten sensual? Hampir setiap saat tatapan mereka menjadi goyah. Bukan karena malu, tetapi karena mereka sama sekali tidak menyadari bahwa hal itu bisa berbahaya. Yang perlu Anda ketahui adalah ketika Anda berusia di atas 60 tahun, sistem dopamin di otak Anda, sistem yang bertanggung jawab atas kesenangan dan motivasi, tidak lagi sensitif atau fleksibel seperti dulu. Menonton konten dengan ritme yang sangat cepat dan penuh rangsangan secara terus-menerus, sama seperti membanjiri otak Anda dengan stimulus yang tidak mampu ia tangani. Jika Anda melakukannya setiap hari, setiap minggu, otak Anda akan beradaptasi dengan cara yang paling buruk. Ia membuat dirinya menjadi mati rasa. Artinya percikan keintiman yang tulus dan alami yang pernah Anda nikmati mulai meredup. Sensasi terasa berbeda dan respons tubuh Anda tidak secepat dulu. Meskipun tubuh Anda mungkin masih sehat, kemampuan untuk terhubung secara mendalam dan merasakan emosi yang sesungguhnya perlahan-lahan menghilang. Yang lebih menyedihkan adalah banyak pria parubaya menyalahkan diri sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka hanya kehilangan sensasi seiring bertambahnya usia. Padahal kenyataannya bukan karena usia, melainkan karena stimulasi yang berlebihan. Jika Anda tidak mengatur ulang sistem respons otak Anda, rasa kebas ini bisa bertahan selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu, jika Anda menyadari adanya penurunan sensitivitas rasa keterhubungan atau kepuasan, jangan mengabaikannya. Kesalahan pertama ini bisa jadi penyebab tersembunyinya. Yang lebih mengejutkan, kesalahan berikutnya tidak terkait dengan konten yang Anda tonton, melainkan di mana Anda menontonnya. Lingkungan ini bisa memberikan dampak buruk pada tubuh Anda tanpa Anda sadari, dan sebagian besar pria tidak menduganya. Kesalahan 2, melakukannya sambil duduk di kloset. Di permukaan ini mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan praktis. Selama bertahun-tahun saya berbicara dengan banyak pria parubaya dan mereka diam-diam mengakui bahwa kamar mandi bukan hanya menjadi ruang untuk kebersihan tetapi juga ruang pribadi untuk pelepasan. Di sana tidak ada yang mengganggu, pintu bisa dikunci dan segalanya terasa aman. Namun kebanyakan orang tidak menyadari bahwa melakukan aktivitas ini sambil duduk di kloset, terutama untuk waktu yang lama, membawa lebih banyak kerugian daripada yang diperkirakan. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi darah menjadi sangat penting. Aliran darah adalah dasar dari fungsi seksual yang sehat, kesehatan prostat, dan bahkan kemampuan untuk pulih setelah orgasme.
Akan tetapi duduk dalam waktu lama terutama dalam posisi membungkuk dan tertekan di atas kloset membatasi aliran darah ke area panggul. Hal ini menekan prostat, mengencangkan otot dasar panggul dan perlahan-lahan merusak saraf yang menjadi lebih rentan seiring bertambahnya usia. Saya telah melihat pola ini dengan sangat jelas. Pria di akhir usia 60-an dan awal 70-an mengalami gejala seperti perasaan tidak tuntas setelah buang air kecil, aliran urin yang melemah, kesulitan mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, atau rasa tidak nyaman di sekitar selangkangan, tetapi mereka tidak menghubungkan gejala-gejala ini dengan kebiasaan rahasia tersebut. Namun sebagai seorang urolog, setelah meninjau hasil tes, mendengarkan cerita mereka dan melacak hasilnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa postur yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat memicu reaksi berantai lambat yang memperburuk segalanya dari waktu ke waktu, mulai dari hubungan intim hingga buang air kecil. Solusinya tidak rumit, ini hanya masalah kesadaran. Jika cerita ini terdengar familiar, ubahlah lingkungan Anda. Berdirilah, bersandarlah, atau berikan ruang bagi area panggul Anda untuk bernapas dan bersirkulasi dengan nyaman. Prostat Anda mungkin diam-diam memohon agar Anda berhenti menekannya. Nah, jika Anda menganggap kesalahan ini mengejutkan, Anda akan lebih terkejut lagi saat mendengar kesalahan berikutnya. Ini adalah kesalahan yang dilakukan sebagian besar pria parubaya tanpa disadari dan secara diam-diam mengubah tubuh mereka, membuatnya semakin kurang merasakan. Setiap kali mereka mencoba merasakan kenikmatan, kesalahan 3, melakukannya dengan terburu-buru. Salah satu kebiasaan yang paling sering saya lihat pada pria parubaya, terutama mereka yang selama puluhan tahun telah belajar untuk mengatasi stres, menjaga citra, atau sekadar menyelesaikan sesuatu dengan cepat dan diam-diam, adalah terburu-buru dalam memuaskan diri sendiri. Mereka menganggapnya sebagai tugas yang harus diselesaikan, sebuah momen yang harus dilewati secepat, mungkin bukan sebagai sesuatu yang layak dinikmati sepenuhnya. Namun masalahnya adalah setelah usia 60 tahun tubuh Anda tidak berfungsi dengan baik di bawah tekanan baik secara fisiologis maupun emosional. Salah satu pasien saya berkata, "Dokter Siti, saya hanya ingin cepat selesai. Saya tidak punya waktu untuk menikmatinya perlahan-lahan." Tetapi ketika Anda terburu-buru, Anda menempatkan sistem saraf Anda dalam kondisi tegang. Detak jantung Anda naik terlalu cepat, pembuluh darah Anda menyempit, dan Anda tidak mendapatkan manfaat penuh dari relaksasi dan kepuasan oksitosin, dopamin, dan serotonin. Anda mungkin mencapai orgasme, tetapi tubuh Anda tidak menerima ganjaran yang sesungguhnya. Alih-alih merasa puas, Anda merasa hampa. Alih-alih merasa berenergi, Anda merasa lelah. Yang lebih buruk, pola terburu-buru ini mengajarkan tubuh Anda bahwa kenikmatan itu cepat, dangkal, dan terputus. Seiring waktu Anda mulai kehilangan sensitivitas, tidak dapat mempertahankan gairah, dan merasa sulit untuk menjaga minat dalam hubungan dengan pasangan. Dan Anda berpikir itu hanya karena Anda semakin tua. Padahal sebenarnya tidak. Itu adalah kebiasaan terburu-buru, dan kebiasaan ini secara perlahan merampas sesuatu yang jauh lebih kuat dari Anda daripada sekadar beberapa menit pelepasan. Perlambatlah. Jadikan setiap momen berarti. Tubuh Anda masih mampu menciptakan kepuasan yang mendalam jika Anda memberinya ruang untuk merasakan. Bernapaslah, berhentilah sejenak, tidak ada lagi garis finish, yang ada hanyalah kehadiran di saat ini. Berbicara tentang kehadiran di saat ini, sebagian besar pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengabaikan salah satu kelompok otot terpenting di tubuh mereka, sistem tersembunyi yang mengontrol segalanya, mulai dari kekuatan ereksi hingga kontrol buang air kecil. Selanjutnya kita akan membahasnya. Begitu Anda memahaminya, setiap aspek kesehatan seksual Anda bisa berubah. Kesalahan 4, mengabaikan otot dasar panggul. Sebagian besar pria bahkan belum pernah mendengar tentang otot dasar panggul, tetapi ini adalah salah satu komponen terpenting dalam tubuh Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Otot ini adalah fondasi di bawah kandung kemih, prostat, dan organ intim Anda. Ini adalah mesin tersembunyi yang memberi daya pada segalanya, mulai dari ereksi hingga orgasme dan kontrol buang air kecil. Ketika kelompok otot ini lemah atau diabaikan, segalanya mulai memburuk secara perlahan namun pasti. Saya ingat seorang pria berusia akhir 60-an, seorang mantan atlet dan ayah yang bangga, datang kepada saya mengeluhkan disfungsi seksual. "Dokter Siti," katanya, "saya makan dengan baik, saya berolahraga, tapi ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik." Dia tidak menyadari bahwa otot dasar panggulnya yang dulu kuat di masa mudanya kini tertidur. Selama bertahun-tahun ia duduk memberikan tekanan pada perut bagian bawah dan mengabaikan bagian tubuhnya ini yang menyebabkan perasaan terputus dan kesulitan. Saat Anda melakukan masturbasi tanpa melatih otot dasar panggul Anda, atau lebih buruk lagi saat Anda mengejan dengan perut bagian bawah, Anda memberikan beban yang tidak perlu pada prostat Anda dan melemahkan otot-otot yang seharusnya menopangnya.
Seiring waktu hal ini dapat menyebabkan kebocoran urin perasaan tidak tuntas setelah buang air kecil, penurunan kekuatan ereksi, dan berkurangnya sensasi orgasme. Ini tidak terjadi sekaligus melainkan merayap perlahan dari tahun ke tahun. Namun kabar baiknya adalah Anda dapat mengaktifkan kembali otot-otot ini dengan mengencangkan otot yang Anda gunakan untuk menahan buang air kecil secara lembut. Anda dapat membangun kembali kesadaran dan kekuatan. Seiring waktu, kebiasaan sederhana ini tidak hanya dapat memulihkan fungsi fisik, tetapi juga kepercayaan diri Anda. Berbicara tentang kepercayaan diri pada tahap kehidupan ini, aktivitas yang terlalu sedikit atau terlalu banyak sebenarnya dapat membuat seluruh sistem Anda tidak seimbang. Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa frekuensi seberapa sering Anda menyentuh diri sendiri memainkan peran yang lebih besar daripada yang pernah Anda dengar. Mari kita bahas mengapa selanjutnya. Kesalahan 5 frekuensi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ini adalah topik yang membuat banyak pria parubaya ragu. Beberapa khawatir mereka melakukannya terlalu sering, sementara yang lain diam-diam bertanya-tanya apakah mereka sudah terlalu lama tidak melakukannya. Di tengah rasa malu, kebingungan, dan nasihat yang sudah ketinggalan zaman, sebagian besar pria di atas 60 tahun dibiarkan menempuh jalan yang sepi dan tidak pasti. Apa yang saya lihat dalam praktik saya adalah bahwa kedua ekstrem tersebut sama-sama merusak. Ketika seorang pria melakukan masturbasi terlalu sering karena kebiasaan, kebosanan, atau emosi yang belum terselesaikan, tubuhnya seringkali tidak dapat mengimbanginya. Tingkat energi menurun, jaringan prostat bisa terasa tidak nyaman, dan seiring waktu ia mungkin menyadari bahwa butuh waktu lebih lama untuk pulih atau minatnya pada keintiman yang sesungguhnya secara bertahap memudar. Ini menjadi lebih sedikit tentang hasrat dan lebih banyak tentang kebiasaan yang membuat sistem saraf mati rasa dan menguras vitalitas. Di sisi lain, beberapa pria berhenti sama sekali. Mungkin karena pengobatan masalah kesehatan, rasa bersalah karena keyakinan agama, atau hanya karena mereka merasa sudah terlalu tua. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tubuh seperti sistem apapun membutuhkan sirkulasi yang teratur. Stimulasi seksual bahkan tanpa orgasme membantu menjaga aliran darah ke alat kelamin, mengaktifkan ujung-ujung saraf, dan membantu mempertahankan kemampuan ereksi. Ketika kondisi ini berlangsung terlalu lama dapat menyebabkan atrofi, hilangnya hasrat, dan pintu menuju hubungan fisik dan emosional tertutup tanpa peringatan. Meskipun tidak ada angka yang sempurna bagi sebagian besar pria di atas 60 tahun, sesi masturbasi yang sadar, terfokus, dan penuh perhatian sekali atau 2 kali seminggu umumnya optimal. Ini memungkinkan tubuh untuk menjaga sirkulasi, menyeimbangkan kembali hormon, dan menjaga sistem tetap aktif tanpa menyebabkan kelelahan. Ingat, ini bukan tentang aturan, ini tentang mendengarkan. Tubuh Anda akan berbicara secara diam-diam saat memasuki usia senja, dan kuncinya adalah belajar mendengarkan apa yang dikatakannya. Bahkan jika frekuensinya tepat, ada satu kesalahan umum yang dapat meniadakan semua kemajuan. Sebagian besar pria melakukannya secara naluriah tetapi tidak menyadari bahwa itu merusak saraf mereka dan mengubah bentuk kejantanan mereka. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa itu. Kesalahan 6, penggunaan tekanan atau kekuatan yang berlebihan ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering saya lihat pada pria parubaya, yang paling mudah diabaikan dan salah satu yang paling merusak. Saya telah melihat banyak sekali pasien yang duduk di hadapan saya frustrasi dan bingung, berkata, "Dokter Siti, rasanya tidak seintens dulu," atau "rasanya butuh lebih banyak usaha daripada sebelumnya." Di balik kata-kata ini, seringkali ada kebiasaan diam yang belum pernah mereka pikirkan secara mendalam, penggunaan tekanan berlebihan saat menyentuh diri sendiri. Saya mengerti seiring bertambahnya usia, sensitivitas dapat berkurang, dan secara alami Anda mungkin mencengkeram lebih erat, menekan lebih keras, atau menggunakan intensitas untuk mencoba mendapatkan kembali sensasi yang hilang. Namun kenyataannya adalah tubuh Anda sedang memberitahu Anda bahwa kekuatan tidak mengembalikan sensasi, kekuatan justru menghancurkannya. Saraf di penis Anda rapuh, terutama setelah usia 60-an dan 70-an. Gesekan yang berlebihan, cengkraman maut, atau ketergantungan pada benda atau permukaan yang memberikan kekuatan berlebihan selama bertahun-tahun dapat menyebabkan kerusakan fisik yang nyata. Anda bisa mengalami robekan mikro pada jaringan, kehilangan elastisitas, dan bahkan jaringan parut di bawah kulit yang dapat menyebabkan penis bengkok saat ereksi, penurunan aliran darah, dan ketidaknyamanan saat terangsang. Ini bukan hanya tidak nyaman, ini bisa secara permanen mengubah struktur tubuh Anda. Masalah-masalah ini seperti pencuri yang diam-diam. Mereka tidak muncul dalam semalam tetapi terakumulasi secara perlahan, dan pada saat Anda menyadari perbedaannya, kerusakan seringkali sudah dimulai. Tetapi ada lapisan lain ketika seorang pria merasa harus berjuang untuk mendapatkan kenikmatan, ia menjadi terputus dari kegembiraan kenikmatan itu sendiri. Itu menjadi sebuah perjuangan, bukan penyembuhan.
Pola psikologis ini saja dapat mengubah kemampuan tubuh untuk rileks dan menerima, jadi ambillah pendekatan yang lebih lembut. Tubuh Anda layak mendapatkannya dan diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Berbicara tentang keterputusan kesalahan terakhir menggali lebih dalam dari sekadar teknis atau fisik, ini adalah kesalahan mental dan emosional yang terlalu umum terjadi pada pria parubaya dan bisa menjadi yang paling merusak dari semuanya. Mari kita bicarakan. Kesalahan 7 kurangnya hubungan emosional atau niat saat masturbasi. Dari semua kesalahan ini adalah yang paling sulit dikenali dan seringkali yang paling memilukan. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan, seberapa sering Anda melakukannya, atau bahkan di mana Anda melakukannya, melainkan tentang apa yang Anda rasakan saat melakukannya. Seiring waktu banyak pria, parubaya mulai memandang kepuasan diri sebagai sesuatu yang mekanis rutin hampa dan tanpa makna. Ini menjadi pelarian diam-diam dari kesepian atau kebiasaan yang dilakukan tanpa berpikir, tanpa emosi, tanpa niat. Saya telah berbicara dengan banyak pria di usia 60-an dan 70-an dan mereka semua mengatakan hal yang sama, rasanya tidak seperti dulu lagi atau saya bahkan tidak tahu mengapa harus repot-repot. Kenyataannya adalah tubuh mereka mungkin masih mampu berfungsi dengan baik, tetapi pikiran mereka tidak ada di sana. Tidak ada hubungan, tidak ada kehadiran, tidak ada kehangatan. Keterasingan emosional ini dapat berdampak buruk tidak hanya secara mental tetapi juga secara fisik. Ketika masturbasi terputus secara emosional, sistem saraf Anda dilatih untuk mengharapkan kenikmatan yang hambar. Anda mungkin masih bisa mencapai orgasme tetapi otak dan tubuh Anda tidak melepaskan hormon positif yang sama. Anda tidak akan mendapatkan oksitosin yang membuat perasaan nyaman atau dopamin yang memotivasi. Sebaliknya, Anda hanya akan merasakan kekosongan gemas samar dari pengalaman masa lalu. Lebih penting lagi, ini memperkuat gagasan bahwa kenikmatan adalah sesuatu yang Anda lakukan sendirian dalam keheningan tanpa kegembiraan. Padahal tidak harus seperti itu. Bahkan tindakan soliter pun bisa penuh makna, terfokus, dan positif. Ini bisa menjadi momen untuk terhubung kembali dengan tubuh Anda yang menua bukan dalam rasa malu tetapi dalam rasa syukur. Tubuh Anda masih milik Anda, masih bisa merasakan, dan masih penting. Sekarang kita telah membahas ketujuh kesalahan tersebut, mari kita satukan semuanya karena perubahan sejati dimulai ketika Anda memahami bagaimana membangun kembali dan menghubungkan kembali kekuatan kepercayaan diri dan vitalitas tidak peduli berapapun usia Anda. Mari kita bicarakan apa yang terjadi selanjutnya, jangan lewatkan gambaran besarnya, tubuh Anda masih berbicara kepada Anda. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berbicara kepada Anda tidak hanya sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang sangat menghormati perjalanan yang telah Anda lalui. Selama bertahun-tahun saya telah melihat begitu banyak pria hebat berjuang dalam keheningan. Mereka menyalahkan usia, menyalahkan waktu, bahkan menyalahkan diri mereka sendiri. Tetapi kenyataannya adalah tidak ada yang pernah mengajari kita bagaimana merawat tubuh kita seiring bertambahnya usia, terutama dalam hal kesenangan seksualitas dan hubungan. Anda baru saja mendengar 7 kesalahan umum yang dilakukan pria parubaya saat melakukan masturbasi. Kesalahan-kesalahan ini tidak berasal dari kemalasan atau ketidaktahuan, mereka berasal dari kebiasaan. Dari melakukan apa yang berhasil di masa lalu selama puluhan tahun tanpa menyadari bahwa tubuh Anda seperti halnya hidup Anda telah berubah. Sirkulasi darah Anda lebih lambat, prostat Anda lebih sensitif, sistem saraf Anda tidak lagi mentolerir kekuatan atau pengabaian, dan pikiran Anda tidak hanya mendambakan perasaan tetapi juga makna. Saya ingin memperjelas tidak ada yang memalukan dalam menyentuh diri sendiri. Tidak ada yang salah dalam mencari penghiburan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan melalui tubuh Anda sendiri. Masalah muncul ketika kita berhenti memperhatikan, ketika kita terburu-buru, ketika kita terputus, ketika kita berasumsi bahwa apa yang berhasil di masa lalu akan berhasil selamanya. Lihatlah setiap kesalahan penggunaan konten eksplisit yang berlebihan melakukannya dalam postur yang salah, terburu-buru, mengabaikan otot dasar panggul, melakukannya terlalu sering atau terlalu jarang, menggunakan tekanan berlebihan, atau melakukannya tanpa emosi, memiliki satu kesamaan, keterputusan. Inilah ancaman sebenarnya. Bukan usia, bukan hasrat, tetapi hubungan Anda yang perlahan memudar dengan tubuh Anda, dengan kesenangan Anda, dan dengan vitalitas Anda sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah belum terlambat, tidak akan pernah terlambat. Tubuh Anda masih berbicara kepada Anda bahkan jika sekarang lebih pelan, bahkan jika butuh waktu lebih lama untuk merespons, bahkan jika segalanya terasa berbeda dari sebelumnya. Ia masih hidup dan ia membutuhkan perhatian Anda, perawatan Anda, dan rasa hormat Anda. Ini seperti mobil klasik, Anda harus menanganinya secara berbeda, seiring bertambahnya usia, tetapi itu tidak membuatnya kurang berharga. Bahkan dalam banyak hal itu membuatnya lebih berharga.
Jadi apa yang Anda lakukan? Sekarang mulailah dari yang kecil, jadilah lebih lembut, lebih hadir, dan pelajari kembali sensasi tubuh Anda. Gunakan niat alih-alih kebiasaan, gunakan rasa ingin tahu alih-alih rasa malu, berhentilah mengejar hasil dan mulailah menghormati sensasi. Bernapaslah, berhentilah sejenak, dan jangan takut dengan apa yang Anda rasakan. Yang terpenting jangan pernah berhenti percaya bahwa hubungan itu masih ada baik di dalam diri Anda maupun dengan orang lain. Saya telah melihat pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an mendapatkan kembali kesehatan, keintiman, dan vitalitas mereka setelah mereka mulai memandang penuaan bukan sebagai akhir tetapi sebagai sebuah perubahan. Anda berhak mendapatkan perubahan itu. Anda berhak untuk merasakan lagi. Anda berhak untuk hidup dengan sadar, dengan kekuatan, dan dengan martabat, bahkan di bagian paling pribadi dalam hidup Anda. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan, ini tentang merebut kembali kekuatan hening yang masih ada jauh di dalam diri Anda. Saya yakin itu masih ada di sana. Sekarang ambillah apa yang telah Anda pelajari, terapkan dengan lembut, dan ingatlah bahwa hari-hari terbaik Anda tidak berada di masa lalu, tetapi bergantung pada bagaimana Anda memilih untuk mengambil langkah selanjutnya dengan perhatian, kebijaksanaan, dan kebanggaan pada diri sendiri. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka berlangganan dan membagikannya dengan pria lain yang mungkin perlu mendengar pesan ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton.